Teman Seperjalanan, sebuah adaptasi dari karya Hans Christian Andersen. Juno tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah pondok kecil di kaki sebuah gunung. Ayah Juno sudah tua dan sakit-sakitan. Suatu malam Juno tertidur di samping ranjang ayahnya dan bermimpi melihat bulan purnama dekat di atas kepalanya. Cahayanya terang dan lembut masuk ke dalam dirinya. Kemudian ia melihat seorang gadis cantik dengan pakaian yang indah. Gadis itu mengulurkan tangannya ke Juno sambil tersenyum manis. Lalu Juno mendengar suara ayahnya berkata, "Jun, itu jodohmu." Tidak lama setelah itu ayah Juno meninggal. Juno merasa sedih sekali. Hatinya seperti hancur. Ketika ayahnya dimakamkan, ia menangis dan menangis. Tetapi setelah itu bebannya menjadi ringan, hatinya terasa lega. Cahaya matahari pun menembus dedaunan seakan berkata, "Jangan bersedih, Juno. Ayahmu bersama Tuhan sekarang. Segala sesuatu akan berjalan baik bersamamu." Setelah selesai dengan semua urusan kematian ayahnya, Juno memutuskan untuk pergi mengembara. Dengan berbekal uang tidak seberapa, Juno memulai petualangannya. Sebelum berangkat, ia ke makam ayahnya untuk berdoa dan berpamitan. Juno mengembara melalui ladang yang indah. Ia berjalan semakin lama semakin jauh. Ia tidak mengenal seorang pun di desa-desa yang ia lalui. Suatu petang, Juno sampai di sebuah rumah kosong. Pintunya tidak terkunci sehingga ia bisa masuk ke dalam. Malam itu Juno bermaksud menginap di rumah kosong. Ketika Juno melihat-lihat di sekitarnya, nampak ada sebuah makam baru di halaman belakang rumah itu. Mungkin itu makam si pemilik rumah. Petang itu hujan turun dengan lebatnya. Suara guntur bergemuruh dan halilintar menyambar-nyambar. Juno duduk bersila di salah satu sudut rumah dan berdoa. Tak lama kemudian hujan pun reda. Awan hitam perlahan berlalu. Rembulan muncul di langit kelam. Cahayanya jatuh menembus jendela rumah. Hati Juno merasa damai. Ia tidak takut sama sekali karena suara hatinya jernih. Lewat tengah malam, Juno terbangun oleh suara di belakang rumah. Ia melihat dua orang tak dikenal sedang berusaha menggali kuburan di sana. "Apa yang kalian lakukan?" Juno menegur kedua orang itu. Kedua orang itu pun kaget mendengar suara Juno. "Tidak baik mengganggu orang yang sudah meninggal." "Omong kosong," jawab seorang dari mereka. "Ia telah menipu kami. Ia berhutang kepada kami." "Aku punya uang tidak seberapa. Aku akan memberikannya kepada kalian asalkan kalian berjanji tidak akan mengganggu makam orang ini," kata Juno. "Baik," teriak orang itu. "Kalau kamu mau membayar utang orang ini, kami tidak akan mengganggunya lagi." Mereka mengambil uang Juno lalu pergi ditelan kegelapan malam. Juno memperbaiki makam yang telah dirusak oleh kedua orang itu. Setelah selesai, Juno kembali pergi tidur. Pagi harinya, Juno melanjutkan perjalanan. Ketika ia meninggalkan rumah itu, ia mendengar suara berat di belakangnya. "Hai kawan, mau pergi kemana?" "Aku pergi mengembara mengikuti langkah kakiku," jawab Juno. "Aku juga ingin mengembara. Mari kita berteman dan mengembara bersama," kata orang asing itu. Mereka berdua berjalan bersama dan cepat menjadi akrab. Di dekat sebuah desa, mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek penjual sapu lidi pohon aren. Punggung nenek itu bungkuk dan jalannya pincang. Tiba-tiba nenek itu terpleset jatuh. Kakinya terkilir. Teman Juno mengambil wadah berisi minyak dari kantong bekalnya. Kemudian ia mengusap kaki nenek yang terkilir dengan minyaknya. Ajaib, kaki nenek itu tiba-tiba pulih kembali. Sebagai tanda terima kasih, nenek itu memberi mereka sebuah sapu lidi. "Untuk apa sapu lidi ini?" tanya Juno kepada teman seperjalanannya.
"Oh, seseorang tidak pernah tahu kapan suatu benda akan berguna untuknya," jawab temannya. Di desa selanjutnya, Juno dan temannya menginap di pendopo desa. Kebetulan malam itu ada pertunjukan wayang kulit. Juno dan temannya membantu sang dalang mengatur wayang-wayangnya. Ketika sang dalang sedang sibuk melakukan pertunjukan wayangnya, tiba-tiba seekor kucing melompat dari arah belakang dan menerkam salah satu wayang yang menjadi tokoh utama dalam pertunjukan itu. Wayang itu pun rusak. Pertunjukan berhenti dan sang dalang marah-marah. Teman Juno lalu mendekat, mengambil wayang yang rusak itu. Ia kemudian mengusapkan minyak rahasianya ke wayang itu. Aneh bin ajaib. Wayang itu pun pulih kembali. Bahkan ia bisa bergerak sendiri. Sang dalang senang sekali. Ia minta kepada teman Juno untuk mengolesi semua wayangnya dengan minyak itu. Teman Juno setuju. Ia lalu mengusapkan minyaknya ke semua wayang sang dalang. Wayang-wayang itu pun bisa bergerak-gerak sendiri. Sebagai tanda terima kasihnya, sang dalang kemudian memberikan keris pusakanya kepada teman Juno. Pagi berikutnya, Juno dan temannya pergi meninggalkan desa itu, mendaki gunung, melewati hutan. Ketika mereka berada di ketinggian bukit, mereka melihat sekumpulan angsa terbang di atas mereka. Lalu tiba-tiba terdengar suara misterius, seekor angsa jatuh dari ketinggian dan tergeletak tepat di hadapan mereka. Teman Juno tersenyum penuh misteri. Ia lalu mengambil beberapa bulu burung angsa itu. "Alangkah indahnya bulu-bulu ini," kata teman Juno. Bulu-bulu itu kemudian ia simpan di dalam lipatan sebuah kain putih dan dimasukkannya ke dalam tas. Juno dan temannya melanjutkan perjalanannya. Mereka akhirnya sampai di sebuah kota besar. Di kota ini terdapat istana yang sangat indah milik seorang raja yang baik hati. Tetapi sang raja selalu sedih hatinya karena kelakuan putrinya yang sangat mengerikan. Sang putri raja suka mengundang para pemuda untuk meminangnya. Ia akan menerima pinangan mereka apabila mereka bisa menebak beberapa pertanyaan yang ia ajukan. Sudah banyak pemuda yang berusaha untuk melamarnya, tetapi mereka selalu gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan sang putri. Akhirnya kepala mereka pun dipenggal dan digantung di sebuah pohon yang tumbuh di taman sang putri. "Jahat sekali," kata Juno. "Kalau aku jadi ayahnya, pasti ia akan aku cambuk sampai berdarah-darah." Suatu hari rombongan sang putri lewat di depan penginapan Juno dan temannya. Sang putri mengendarai seekor kuda putih yang gagah, berhias berlian dan batu permata. Pakaian berkuda sang putri sangat indah. Mantelnya terbuat dari bulu burung yang berwarna-warni. Sang putri mengenakan mahkota yang terbuat dari emas murni. Raut wajahnya lebih cantik dari siapapun. Ketika melihat sang putri, Juno seketika terkesima. Wajah sang putri mirip dengan wajah gadis cantik yang dilihatnya dalam mimpinya. Juno segera jatuh cinta kepada sang putri. Ia tidak percaya bahwa sang putri adalah seorang penyihir. Juno kemudian memutuskan untuk ikut melamar sang putri. Meskipun orang-orang di sekitarnya mengingatkannya supaya tidak mencoba ikut meminang sang putri, namun Juno tetap pergi dengan percaya diri menghadap sang raja. Setelah sampai di istana, Juno diterima dengan senang hati oleh sang raja yang baik itu. Juno lalu mengutarakan maksudnya untuk meminang sang putri. Wajah sang raja menjadi muram. Ia nampak tertegun sejenak. Lalu berkata, "Anakku," kata sang raja, "sebaiknya engkau tidak mencoba meminang putriku. Tidak akan ada perbedaan perlakuan dengan pemuda-pemuda yang lain. Kemari dan lihatlah." Sang raja mengajak Juno masuk ke taman pribadi sang putri. Di taman itu nampak pemandangan yang sangat mengerikan. Di dahan-dahan pohon tergantung kerangka-kerangka pemuda yang telah dihukum mati. Tulang-tulang mereka berderak-derak ketika angin meniupnya.
Juno mencium tangan sang raja dan menegaskan bahwa ia akan baik-baik saja. Ia tidak merasa khawatir sedikit pun. Ia percaya bahwa Tuhan akan membantunya. Juno kembali ke tempat penginapan di mana teman seperjalanannya sudah menunggu. Sepanjang jalan ia menari-nari bahagia. Ia tidak dapat melupakan wajah sang putri yang cantik itu. Malam harinya, Juno dan temannya merayakan kegembiraan Juno yang tengah jatuh hati kepada sang putri. Ketika Juno sudah tertidur lelap, teman Juno menyelinap keluar sambil membawa bulu angsa dan sapu lidi. Waktu itu jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Kota sudah sangat hening. Jendela istana sang raja terbuka dan sang putri terbang keluar mengenakan pakaian serba putih. Teman Juno membuat dirinya tak terlihat dan mengikuti terbang di belakang sang putri. Sambil terbang di udara, teman Juno mencapui sang putri dengan sapu lidinya hingga punggungnya berdarah. "Hujan es!" teriak sang putri kesakitan. Sang putri terus terbang menuju ke puncak sebuah gunung. Ketika sang putri sampai, tiba-tiba gunung itu terbuka. Sang putri pun masuk ke dalam gua itu, lalu teman Juno mengikutinya. Di tengah gua nampak ada sesosok jin raksasa tengah duduk di sebelah sana. Sang putri memberitahu kepada raksasa itu bahwa ada seorang pemuda yang baru meminangnya. Sang putri bertanya kepada sang raksasa, pertanyaan apa yang harus ia ajukan besok pagi. "Hahaha, tanyakan apa yang sedang kau pikirkan, Tuan Putri," kata sang raja. Kemudian Tuan Putri pikirkan tentang sepatu Tuan Putri. Hahaha. Pemuda itu pasti tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Penggal kepalanya dan bawa matanya kemari. Setelah memperoleh jawaban dari sang raksasa, sang putri kembali terbang ke istana. Teman Juno ikut dari belakang sambil mencampuki punggung sang putri dengan sapu. Sang putri tak mengira itu adalah hujan es. Pagi harinya teman Juno bercerita bahwa semalam ia bermimpi aneh tentang putri dan sepatunya. Ia menasihati Juno untuk menjawab pertanyaan sang putri dengan menyebut sepatunya. "Bagus," jawab Juno setuju. "Nampaknya mimpimu akan membantuku." Kemudian Juno berangkat menuju ke istana sang raja. Istana telah penuh dengan orang. Sang raja duduk di singgasana. Sang putri yang duduk di samping sang raja bertanya kepada Juno, "Apa yang saat ini tengah aku pikirkan?" Juno menjawab, "Sepatu sang putri." Sang putri mendadak pucat dan gemetar. "Jawabanmu benar," kata sang putri masih belum percaya. Sang raja merasa girang hatinya. Semua orang bertepuk tangan. Juno bersyukur kepada Tuhan. Malam kedua berlalu seperti malam sebelumnya. Ketika Juno tertidur, temannya menyelinap keluar lalu terbang di belakang sang putri. Ia memukuli punggung sang putri dengan sapu. Kali ini ia berkata kepada Juno bahwa ia bermimpi tentang sang putri dan sarung tangan. Hari berikutnya Juno menebak lagi dengan tepat. Semua yang hadir di bangsal istana bergembira, tetapi sang putri langsung masuk ke kamarnya dan menolak untuk berbicara. Malam harinya Juno berdoa dan tidur lebih cepat. Teman Juno sekali lagi menyelinap pergi membawa bulu angsa, sapu lidi dan keris pusaka yang diperolehnya dari sang pecalang. Sang putri melaporkan kepada sang raksasa bahwa Juno berhasil menebak pertanyaan keduanya. Ia khawatir jika Juno bisa menebak pertanyaan ketiganya, ia tidak akan pernah bisa ke gunung itu lagi dan melakukan sihirnya. Akhirnya sang raksasa menemani sang putri kembali ke istana. Sambil terbang di angkasa, sang raksasa membisikkan sesuatu ke sang putri. "Pikirkan tentang kepalaku." Tetapi teman Juno sempat mendengarnya. Sesampai di istana, sang putri langsung masuk menyelinap melalui jendela kamarnya.
Teman Juno langsung merenggut kepala sang raksasa dan memenggalnya. Badan sang raksasa lalu dilemparnya jauh hingga jatuh ke laut. Teman Juno kemudian membungkus kepala raksasa itu dengan kain sutra putih. Pagi berikutnya ia memberikan bungkusan kain sutra itu kepada Juno sambil berpesan, "Jangan kau buka kain sutra ini sampai sang putri menanyakan apa yang sedang dipikirkannya." Hari itu bangsal istana kerajaan penuh sesak. Orang-orang berdiri berdesakan ingin menyaksikan akhir dari sayembara sang putri. Para hakim dan pejabat kerajaan duduk di kursi untuk mereka. Sang raja mengenakan jubah barunya. Mahkota dan tongkat kerajaan dipoles hingga berkilau. Akan tetapi sang putri mengenakan pakaian yang serba hitam. "Apa yang aku pikirkan saat ini?" tanya sang putri gemetar. Juno lalu meletakkan bungkusan kain sutra itu di lantai. Ia kemudian membukanya. Semua orang terperanjat melihat kepala raksasa yang mengerikan itu. Sang putri pun termangu. Ia diam ketakutan. Akhirnya ia berdiri dan menerima lamaran Juno. Dengan tatapan tajam ia berkata kepada Juno, "Malam ini kita akan menikah." Semua orang berdiri dan berteriak, "Hore!" Tetapi teman Juno memberitakan Juno untuk tetap berhati-hati karena sang putri masih memiliki ilmu sihirnya. Teman Juno memberi 3 lembar bulu angsa dan sebotol minyak ajaibnya. "Masukkan ini ke dalam bak mandi besar di dekat keranjang tempat itu. Lalu tenggelamkan sang putri ke dalam air itu 3 kali." Juno melakukan semua nasihat dari temannya. Pertama kali ditenggelamkan, sang putri memekik lalu berubah menjadi seekor angsa hitam. Kedua kalinya ditenggelamkan, ia berubah menjadi angsa putih. Setelah 3 kali, ia berubah kembali menjadi sang putri dan lebih cantik dari sebelumnya. Ilmu sihir sang putri sekarang telah hilang. Dengan mata berkaca-kaca, sang putri berterima kasih kepada Juno. Juno dan sang putri akhirnya menikah. Sang raja sangat bahagia. Pernikahan itu dirayakan 7 hari 7 malam. Tamu berdatangan memberi selamat kepada kedua pengantin. Teman Juno pun datang dan mereka berpelukan. Namun ketika Juno meminta temannya untuk tinggal di istana bersamanya, ia menggelengkan kepala dan berpamitan. "Tugasku untuk membalas budi baikmu sudah selesai. Aku adalah orang yang dimakamkan di halaman belakang rumah kosong itu. Kamu telah memberikan semua hartamu untuk menolongku sehingga bisa beristirahat dalam damai. Terima kasih kawanku." Lalu ia menghilang.